Shalom, kita kembali lagi dalam program Rema, di mana kita membahas firman Allah bersama-sama dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih. Engkau begitu baik, penuh kemurahan dan kasih karunia. Kami berdoa biar Roh Kudus menjadi penolong bagi kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman Allah ini. Memberi kami hikmat dan wahyu, mengenal Engkau dengan baik dan benar, sehingga mata hati kami semakin diterangi untuk mengerti akan segala hal yang telah Tuhan berikan. Karuniakan bagi umat-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Ulangan 21 menjadi perenungan kita bersama kali ini. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu. Para tua-tua itu haruslah mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota harus membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana, di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan. Sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan. Dan janganlah timpakan darah orang yang tak bersalah ke tangan-tangan umatmu Israel, ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Biasanya ketika ditemukan ada pembunuh di tengah orang Israel, maka ada hukum yang berlaku bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Maka orang tersebut akan mengalami hukuman mati karena kesalahan yang dibuatnya. Tetapi di sini ditemukan ada orang yang meninggal, terbunuh, tetapi tidak ditemukan dan tidak ada yang mengaku sama sekali, tidak diketahui sama sekali saudara-saudara siapa yang membunuhnya. Dan karena tidak diketahui, maka kota di mana yang terdekat di mana mayat itu ditemukan, seluruh tua-tua dalam kota itu diajak oleh pemimpin mereka untuk memohon berkat di hadapan Tuhan, yaitu mengadakan penghapusan hutang darah, saudara. Ya, dengan cara bahwa mereka membawa lembu, membawanya di sebuah lembah yang ada air yang belum pernah digarap oleh manusia. Di sanalah pendamaian dilakukan dan setiap orang mencuci tangan menyatakan bahwa mereka tidak bersalah dan bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan yang tidak diketahui siapa yang melakukan itu. Saudara-saudara, di sana hadir orang Lewi, ya para imam, adalah untuk memutuskan, karena mereka lah yang masa itu memutuskan sebuah perkara benar atau tidak. Ya, masalah perkara-perkara yang luka melukai, membunuh atau perkara-perkara di tengah orang Israel. Dan saudara yang saya kasihi, mereka juga setelah itu yang mengadakan doa berkat
atas kota itu, atas tanah di mana terjadinya pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya. Di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa Tuhan tetap menuntut keadilan atas setiap kesalahan. Tuhan tetapi tidak membiarkan ada dosa, ada kesalahan di tengah-tengah umatnya. Maka walaupun tidak diketahui siapa berbuat salah, Tuhan tetap mengadakan pendamaian atas itu. Ada korban yang harus diberikan, saudara-saudara, untuk menutupi dosa yang telah terjadi, dan kemudian melepaskan berkat melalui imam atas tanah itu. Jadi kesalahan satu orang itu, saudara-saudara, telah mendatangkan kutuk atas tanah. Kesalahan satu orang itu telah mendatangkan kemiskinan atau kutuk kemiskinan, di mana kegersangan, ketandusan terjadi, saudara-saudara, atas tanah di seluruh kota itu akibat daripada perbuatan satu orang. Nah, ini, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan juga betapa Tuhan menghargai sebuah nyawa, saudara-saudara, sehingga Tuhan harus mengadakan pendamaian untuk hal itu dengan sebuah korban. Dan ini, saudara-saudara yang saya kasihi, korban pendamaian ini mirip dengan apa yang menjadikan korban pendamaian atau hari raya pendamaian yang dibuat oleh Tuhan terhadap bangsa Israel dalam Imamat pasal yang ke-16. Nah, dari hal ini, saudara-saudara, kita melihat satu, bahwa Tuhan sangat menghargai kehidupan. Tuhan sangat menghargai nyawa. Tuhan begitu peduli, saudara-saudara, sehingga dia harus membuat aturan-aturan atas kehidupan manusia yang menyangkut nyawa manusia. Dalam Ulangan 21, saudara, kita bukan hanya melihat peristiwa ini, tetapi masalah perempuan tawanan yang diambil menjadi istri, kehidupannya pun diperhatikan oleh Tuhan. Hak anak sulung, masalah anak yang durhaka, bahkan penguburan orang yang dihukum mati. Jadi betapa bernilainya bagi Tuhan, saudara-saudara, akan kehidupan ini, akan nyawa ini, saudara-saudara, sehingga Tuhan menghadapkan peraturan-peraturan atas hal itu semua. Menyangkut nyawa seseorang, maka Tuhan akan sangat peduli akan perkara itu. Bahwa betapa berharganya nyawa, berharganya hidup ini, saudara-saudara. Hanya sayang sekali kita memperhatikan bahwa di hari-hari ini, saudara-saudara, harga kehidupan seseorang kadang tidak begitu berharga, saudara-saudara. Orang lebih menghargai, saudara-saudara, hewan daripada seseorang. Karena orang itu mungkin banyak kekurangan, sehingga tidak begitu dihargai oleh manusia yang lain, saudara-saudara. Tetapi hewan, walaupun binatang buas, saudara, akan lebih disayangi dan dipelihara oleh orang yang dia tidak berbuat apapun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah kita melihat ada hewan yang diharamkan, ada hewan yang tidak, saudara-saudara. Ada yang begitu disakralkan, disayangi oleh orang. Namun untuk aborsi, eutanasia, atau alasan apapun, manusia tidak segan-segan membunuh sesamanya. Bahkan saudara-saudara, mungkin bukan menghilangkan nyawa sesama, tetapi saudara-saudara membunuhnya dengan cara membunuh pekerjaannya, membunuh karakter orang itu, dan sebagainya. Ini adalah pembunuhan yang sangat ironis yang kita lihat, saudara. Bahwa di hari-hari ini manusia tidak menghargai nilai hidup, tetapi Allah sangat menghargainya. Sampai ketika ada seseorang yang mati, saudara, dia begitu memperhatikannya dan membuat hukum-hukum atas hal itu. Ada bahkan orang yang tidak menghargai akan pribadinya, dirinya sendiri, saudara-saudara, dengan berlaku yang tidak baik, dengan malas, dengan jorok hidup, saudara-saudara, tidak memperhatikan kesehatan dirinya dan sebagainya. Orang yang tidak menghargai nilai kehidupannya. Tetapi Allah menghargai, saudara.
Allah menghargai setiap detail-detail dari hidupmu, memperhatikan engkau. Bahkan dia datang ke dalam dunia ini mengadakan pendamaian atas kesalahan-kesalahan kita ini, saudara. Dia memberikan dirinya sendiri untuk mengambil rupa manusia. Untuk apa dia mengambil rupa manusia? Supaya dia menanggung segala kesalahan kita, akan ketidakpedulian kita dengan hidup ini dan nilai hidup ini, saudara-saudara. Dan dia mau menanggung dosa itu, supaya kita tidak didapati bersalah lagi di hadapan Allah Bapa di surga. Supaya dia memberikan kita hidup yang baru. Yang dia katakan dia datang memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Dia rela menjadi korbannya untuk penghapusan dosa kita, saudara. Kesalahan kita atas kehidupan ini, yang tidak menghargai kehidupan, yang lebih menghargai hal-hal dunia dan yang lainnya. Bukankah kita melihatnya begitu banyak di sekeliling kita kan hal ini, saudara? Tidak menghargai kehidupan itu. Dan orang begitu mengejar banyak hal di dunia, lalu mengorbankan dirinya, kehidupannya, kesehatannya, waktu dan sebagainya, saudara, untuk mencapainya. Tetapi ketika dia ingin menikmatinya, dia telah kehilangan segala-galanya dalam dirinya untuk bisa menikmati hal itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk kita mengasihi diri kita supaya bisa mengasihi orang lain. Standar Tuhan buat berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang yang sukar mengasihi dirinya, menjaga, memelihara dari dirinya, saudara-saudara, sukar juga untuk memperhatikan dan mengasihi orang lain, saudara-saudara. Tetapi kalau dia menghargai akan nilai-nilai dalam dirinya, akan kehidupan itu, saudara, dan dia mulai, saudara, menghargai dan menghormati, mengasihi, dan memiliki hubungan yang semakin baik dengan Tuhan, maka dia tahu akan menghargai, mengasihi jiwa-jiwa orang lain di tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Bukankah Kristus begitu menghargai kita? Dia telah menyerahkan segalanya, berkorban untuk menutupi dan menghapus semua kesalahan-kesalahan kita itu. Memberikan kita satu hidup yang baru, hidup dalam segala kelimpahan dari hidupnya itu. Dan hidup itu, saudara, adalah hidup yang bukan sementara, tetapi satu hidup yang akan mengalami masa yang tidak akan berakhir, yaitu hidup yang kekal, yang akan terjadi sampai selama-lamanya. Wow, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini anugerah, kita tidak layak menerima, tapi dikaruniakan, diberikan buat kita. Kiranya kita mau menghargai kehidupan ini, saudara. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita menghargai kehidupan ini, saudara? Tentunya dengan kita semakin menghormati, semakin hidup bersuka cita, semakin hidup, saudara-saudara, di dalam damai sejahtera, dalam hubungan dan di dalam pengenalan kita akan Sang Pemberi hidup kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan itu. Dia datang, dia berkata, aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Mari hargai, saudara. Dengan kita memelihara, dengan kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan kita belajar, saudara-saudara, untuk hidup di dalam kasih karunia yang Tuhan telah anugerahkan ini ke dalam hidup kita. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan, saudara-saudara, akan kemampuan kita sendiri, tetapi kita berjalan dalam kemampuan dan di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Maka ketika kita menghormati, menghargainya, hati kita yang dipenuhi olehnya akan tahu bagaimana menghargai hidup kita dan hidup orang lain. Sekali lagi, betapa bernilainya hidup Anda, betapa berharganya hidup Anda. Sebabnya Yesus rela meninggalkan surganya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dia pertahankan.
karena nilai Anda yang sangat-sangat berharga. Nilai kehidupanmu, harga hidup saudara dan saya sangat-sangat tidak ternilai, begitu besar. Tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan hal apapun di dunia ini. Nilainya sama dengan nilai darah atau nyawa daripada Yesus Tuhan. Ayo, mari kita menghargainya. Mari kita memulai hari-hari hidup kita dengan terus bersuka cita bersama Dia. Dengan terus saudara-saudara memiliki damai sejahtera, berjalan dalam kebenaran-kebenarannya. Dengan terus saudara-saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersyukur. Tuhan, syukur untuk hidup yang Kau beri. Hidup yang bermakna. Hidup yang berharga. Hidup yang begitu bernilai. Dan nilainya adalah nilai kekekalannya Tuhan. Yang tidak bisa kami terima dengan usaha apapun. Yang tidak bisa kami dapatkan dengan cara apapun. Tapi yang Kau beri karena kasih-Mu. Kasih-Mu yang besar membuat kami begitu bernilai. Terima kasih Tuhan akan apa yang telah Engkau berikan buat kami. Harga yang telah Engkau taruh. Yang tidak bisa Tuhan ditukar dengan apapun di dunia. Bahkan dengan memiliki seluruh dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar harga itu. Betapa dahsyatnya Tuhan. Tidak terpikirkan. Tetapi Tuhan itu sangat luar biasa. Terima kasih. Kami bersyukur. Kiranya apa yang kami terima boleh kami hargai. Kami jalani di dalam sukacita, damai, dan syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Dengan kami hidup terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan kami hidup terus bersandar dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan Tuhan. Maka kami akan menjalani hidup ini dengan segala hal apapun Tuhan dalam sukacita dan damai yang penuh. Terpujilah Engkau Bapa, demi Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara, menyertai saudara-saudara, melindungi saudara-saudara, dan hidupnya ada dalammu. Hormati, hargai, dan berjalan bersama dengan Dia. Salam restorasi.